Ya, jadi untuk FPE-nya sama halnya dengan FPB, ya, sama dengan FPB. Untuk ruas kanannya itu tinggal penjabaran dari sigmanya saja. Kalian bisa coba N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga nanti akan menghasilkan penjabaran dari sigma yang berada di ruas kanan. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini diberikan contoh, ya. Misalkan diketahui Px-nya atau fungsi pembangkitnya E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, di sini di slide dari fungsi pembangkit yang ada itu bisa diubah karena fungsi pembangkitnya yang diketahui di soal, berarti kita akan mencari atau menentukan barisannya atau AN-nya. Nah, dari fungsi pembangkit Px E pangkat X itu didapatkan fungsi pembangkit biasanya 1, 1, seperdua, sepertiga faktorial dan seterusnya. Sedangkan fungsi pembangkit untuk eksponensialnya itu barisan AN-nya adalah 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, kenapa bisa? Silakan kalian perhatikan penjabaran yang sudah dibuat. Nah, untuk Px sama dengan E pangkat X 1 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, yang harus kalian jabarkan terlebih dahulu adalah A0, A1, A2, A3-nya. Nah, jadi A0 nya itu sama dengan 1, ya, atau suku pertama. Kemudian A1 berarti X-nya, koefisien dari X itu 1. Kemudian A2, koefisien dari X pangkat 2 itu adalah seperdua faktorial. Kemudian A3, koefisien dari X pangkat 3 itu adalah sepertiga faktorial. Nah, sekarang perhatikan bentuk dari Px-nya atau fungsi pembangkit biasa. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat n. Jadi A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, tinggal disubstitusikan saja. A0 nya 1, ya kan, kemudian A1 nya juga 1, X dikali X, kemudian A2 nya seperdua faktorial kali X pangkat 2, A3 nya sepertiga faktorial X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi barisan dari fungsi pembangkit E pangkat X1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial itu sama dengan AN 1, 1, seperdua faktorial, sepertiga faktorial dan seterusnya. Jadi yang diambil sebagai barisannya adalah koefisien dari X-nya, ya. Jadi kalau A0 itu kan konstanta, jadi 1. Kalau A1X berarti koefisiennya A1. Jadi itu yang dinamakan sebagai barisannya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sederhana, masih sederhana untuk fungsi pembangkit biasa. Baik, sekarang kita lanjut. Untuk fungsi pembangkit eksponensialnya itu barisan AN-nya didapatkan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, silakan perhatikan FPE-nya. Jadi FPE-nya sama dengan Px. Nah, silakan sigma, ya, fungsi pembangkit eksponensial, ya, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN kali X pangkat n per n faktorial. Nah, coba perhatikan ini bentuk Px yang disajikan dalam soal. Nah, bentuk Px yang disajikan dalam soal itu sudah berbentuk FPE, ya kan? 1 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, jadi langsung saja dibuat AN-nya atau barisan dari FPE-nya, ya. Itu adalah koefisien dari masing-masing yang sudah tertera di sini. Nah, jadi koefisiennya adalah 1, 1, koefisien dari X pangkat 2 per 2 faktorial juga 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial itu juga 1. Jadi A0 nya 1, A1 nya 1, A2 nya 1, A3 nya 1 dan seterusnya. Jadi barisan dari bentuk fungsi pembangkit Px sama dengan E pangkat X1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya adalah
1 1 1 1 dan seterusnya. Semoga kalian bisa pahami ya, dan bisa membedakan yang seperti apa fungsi pembangkit biasa dan eksponen, dan ini masih masuk ranah pada definisi fungsi pembangkit. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini diberikan contoh soal ya. Tulis bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan, ada barisan A dan B ya, ada poin A dan poin B. Berbeda dengan pemisalan yang diberikan bahwa yang diketahui fungsi pembangkitnya. Nah, untuk contoh soal yang diberikan ini yang diketahui adalah barisannya. Jadi kita tahu barisannya, kita mau menentukan fungsi pembangkitnya. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, ya, untuk contoh soal yang pertama, yang A, diketahui barisannya itu 0, 0, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Ini barisannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan fungsi pembangkitnya? Nah, jadi fungsi pembangkitnya adalah kita buat dulu Px sama dengan ya 1/2 faktorial x pangkat 2 tambah 1/3 faktorial x pangkat 3 tambah 1/4 faktorial x pangkat 4 tambah dan seterusnya. Nah, kenapa Px-nya dalam bentuk seperti ini? Nah, ini disesuaikan bentuknya berdasarkan 2 1 1. Nah, ini apa? Nah, ini kenapa seperti ini? Sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Jadi yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan mengaitkan bentuk soal yang dikasih dengan sifat-sifat atau prinsip-prinsip dari fungsi pembangkit yang sudah ada. Nah, kenapa fungsi pembangkitnya seperti ini? Silahkan lihat, kita coba lihat kembali fungsi atau persamaan 211 ya. Persamaan 211. Bentuknya adalah E pangkat X 1 ditambah X tambah 1/2 X 1/2 faktorial X pangkat 2 1/3 faktorial X pangkat 3. Nah, jadi kita bisa gunakan itu untuk menyelesaikan soal nomor 1A ya. Jadi bentuknya sama, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, hanya kita menambahkan X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Itu berdasarkan bentuk 211. Nah, kemudian jadi bentuk yang pada baris pertama Px-nya dan bentuk asli dari 211 itu adalah 1 ditambah X ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah 1/3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita kurangkan dengan X kurang 1. Kenapa kita kurangkan? Karena di sini barisan AN-nya ada 0 2 kali. Ya, ada 0 2 kali. Berarti kalau 0 2 kali itu berarti yang hilang anggap saja A0 dengan A1 karena di sini sebagai A2. Jadi A0 dengan A1. Makanya dikurang dengan X dikurang dengan 1 yang ini. Nah, sehingga Px-nya bentuk yang dalam kurung ini adalah bentuk fungsi pembangkit dari E pangkat X. Nanti silakan kalian cek persamaan 211. 1 tambah X tambah 1/2 faktorial X pangkat 2 ditambah dan seterusnya itu adalah bentuk dari fungsi pembangkit E pangkat X, tinggal kita kurangkan dengan yang di luar, dikurang X dikurang 1. Jadi kesimpulannya, bentuk fungsi pembangkit dari barisan 0, 0, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial itu sama dengan E pangkat X kurang X kurang 1 menggunakan persamaan 211. Saya berharap kalian bisa memahami contoh yang diberikan. Kalau ada beberapa yang belum bisa dipahami, silakan nanti didiskusikan pada diskusi online mendatang. Ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi contoh soal yang B. Ya, di sini diberikan barisan 0, 2, 4, 6, 2n dan seterusnya ya, 2n dan seterusnya. Nah, kita coba lihat penyelesaiannya. Nah, yang B sangat sederhana. Jadi
barisan dari 0, 2, 4, 6,